Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari Agroteknologi B Universitas Halu Oleo ingin mempresentasikan hasil ringkasan kami, yakni mengenai buku Handbook of Instrumental Technique for Analytical Chemistry oleh Frank Settle, yakni untuk memenuhi tugas kelompok dari analisis jaringan tanaman, tanah, dan juga pupuk. Nah, sebelum lanjut di diskusi, di sini saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok kami, di mana dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi, dengan NIM D1B1 18042. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Nur Safitri. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri dengan stambuk D1B1 18083. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Yunus. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yunus dengan stambuk D1B1 18033. Saya kembalikan sama Aci Saputri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aci Saputri dengan NIM D1B1 18075. Saya persilakan kepada Saudari Devi Syafira. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Syafira dengan NIM D1B1 18100. Saya persilakan kepada Saudara Satria. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Satria dengan NIM D1B1 18079. Saya kembalikan kepada Saudara Kaswan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kaswan dengan NIM D1B1 18071. Ya, saya kembalikan kepada Dian. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Saya persilakan kepada Nur Safitri untuk memaparkan hasil ringkasannya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai spektrometri massa analit volatil. Di sini kita melihat gambar spektrometri massa dan bagian-bagiannya, di mana di sini ada saluran masukan ion, dan di sini ada filamen, terus ada molekul sampel yang masuk dalam berbentuk uap, ada perangkap, dan juga ada berkas elektron, ada ruang ionisasi, dan ada peralatan fokus ion, ada pelat akselerasi, dan ada penganalisis massa. Selanjutnya, fungsi dari spektrometri massa yaitu ada identifikasi kontaminan lingkungan yang umum, terus ada identifikasi obat dan metabolit obat, ada verifikasi atau konfirmasi produk atau produk sintesis organik, penentuan tingkat penggabungan senyawa pelacak berlabel isotop stabil ke dalam biologi kumpulan hormon atau pemancar kimiawi lainnya, dan penentuan kinetika biosintesis atau penggantian bahan kimia organik sebagai prekursor atau sebagai metabolit dalam sistem biologi. Next. Wujud materi alat spektrometri massa yaitu gas serta cairan dan padatan dapat dianalisis selama beberapa senyawa dapat diubah menjadi bentuk uap secara termal tanpa degradasi. Senyawa apapun yang sesuai dengan kromatografi gas juga dapat menerima spektrometri massa, ionisasi elektron atau kimia. Next. Di sini ada prinsip kerja dan mengoperasikan spektrometri massa. Yang pertama ada injeksi, ada ionisasi,
ada akselerasi dan ada defleksi dan deteksi. Di sini injeksi merupakan proses pemasukan sampel ke dalam instrumen spektroskopis massa. Sampel yang diperlukan sangat sedikit, kurang dari 1 mil. Dan untuk ionisasi yaitu sampel yang dimasukkan kemudian dipanaskan melebihi titik didihnya sehingga beralih fasa menjadi gas. Untuk akselerasi yaitu ion bermuatan positif didorong sehingga melewati celah kecil. Terus defleksi itu atau pembelokan, di mana ion positif yang bergerak cepat tersebut selanjutnya dibelokkan dengan medan magnet. Setelah dibelokkan, dia masuk ke deteksi, yaitu setelah ion-ion dipisahkan berdasarkan massa permatan, maka selanjutnya adalah dideteksi beratnya. Ya, saya persilakan kepada Saudara Kaswan untuk melanjutkan materi yang saya bawakan. Terima kasih. Langsung saja. Lama analisis spektrometri massa. Waktu analisis biasanya berdasarkan urutan menit dan sebagian besar waktu digunakan memastikan bahwa instrumen berada dalam kalibrasi yang tepat dan ada sinyal latar belakang yang mengganggu dan mengganggu perolehan spektrum massa analitik. Setelah analitil dimasukkan ke sumber ion, spektrum massa dapat diperoleh dalam beberapa detik. Bagian penting lain dari waktu analisis adalah dalam memilih file pemandaian yang berisi spektrum massa yang paling dapat diinterpretasikan untuk tujuan identifikasi. Lanjut. Ya, keterbatasan dan batas deteksi alat. Spektrometri massa, ionisasi elektron, dan kimia hanya berlaku untuk sampel di mana analit dapat mengubah sebagian kecil jumlahnya menjadi keadaan uap untuk interaksi dengan elektron, energi atau ion gas, reagen, kaya proton untuk tujuan tertentu dari ionisasi. Lanjut. Ya, pada bab 30, spektrometri massa resolusi tinggi untuk polatif dan non-polatif. Spektrometrum massa dan bagiannya. Ada beberapa bagian dari spektrometrum massa dan bagiannya, itu pertama, header to panoresis simple, elektroni, ionisasi simple, liaktes, magnetik, dan selanjutnya magnet dan beberapa alat bagian lainnya. Ya, lanjut. Ya, penggunaan umum. Penggunaan umum ada beberapa bagian, ada 4. Pertama, penentuan berat molekul yang tepat untuk komposisi unsur submolekul. Kedua, resolusi isotop untuk bahan dengan berat molekul tinggi dengan memperoleh setidaknya kekuatan penyelesaian yang cukup untuk memisahkan puncak massa yang berdampingan. Ketiga, penentuan satu bahan dengan adanya bahan yang mengganggu isobarik dalam kompleks campuran seperti minyak bumi. Yang keempat, deteksi dan kuantifikasi zat yang ditargetkan pada jejak tingkat bagian per triliun dan lebih rendah dengan kepastian yang tinggi. Ya, lanjut. Aplikasi umum. Aplikasi umum ada beberapa bagian juga, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama, penentuan berat molekul dengan komposisi elemen bahan sintesis dan produk alami sebagai pengganti pembakaran atau analisis unsur lainnya. Yang kedua, posisi molekul ion diketahui dengan bantuan senyawa yang dikenal. Ketiga, penentuan jalur fragmentasi dalam studi mekanik senyawa yang diketahui. Yang keempat,
penentuan muatan ion bermuatan banyak yang dihasilkan dalam ionisasi semprotan listrik dalam kurung ESI. Yang kelima, penentuan keberadaan senyawa dalam campuran kompleks seperti yang terjadi dalam lingkup biologi dan lingkungan sampel. Mungkin itu saja. Saya persilakan kepada Dian. Ya, terima kasih. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi yang yaitu mengenai wujud materi dari bahan spektrometer massa ini, yakni semua bahan volatil murni atau hampir murni itu termasuk gas, cairan, dan padatan. Jadi wujud materinya itu yang bisa dianalisis gas, cairan, dan padatan, dan juga bisa ditangani dengan pengenalan langsung ke sumber ion spektrometer massa. Nah, yang selanjutnya, komponen campuran dapat diperkenalkan setelah pemisahan dengan metode kromatografi yang digabungkan secara online dengan spektrometer massa. Seperti dalam spektrometri massa kromatografi gas atau biasa disebut dengan GCMS. Kemudian, non-volatil sampel dimasukkan ke dalam spektrometer massa dengan desorpsi atau metode seperti pemboman atom cepat atau FAB, desorpsi laser atau LD, dan desorpsi laser yang dibantu matriks ion rasium MALDI. Nah, yang selanjutnya juga metode ringan ionisasi lainnya itu seperti termospray atau TSP dan ESI digunakan dengan menginjeksikan langsung larutan yang mengandung sampel atau dengan memisahkan terlebih dahulu melalui kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, misalnya dengan memasukkan larutan yang mengandung komponen campuran. Nah, yang selanjutnya, jumlah sampel yang dapat diamati itu digunakan untuk menentukan dengan tepat massa yang memiliki berat molekul dalam kisaran 100 hingga 800, biasanya 1 hingga 10, tetapi dalam banyak kasus diperlukan lebih banyak dan memungkinkan juga penanganan yang mudah selama pengenalan spektrometer massa. Ketika sebuah analisis itu dilakukan dalam hubungannya dengan metode pemisahan seperti GCMS atau HPLC-MS, jumlah yang lebih rendah dapat mengakomodasi untuk pemantauan beberapa ion beresolusi tinggi dari GC Elwens, subpikrogram senyawa yang ditargetkan bisa diidentifikasi dan dikuantifikasi. Nah, yang selanjutnya, untuk persiapan dalam penggunaan alat spektrometer massa, di mana tidak ada atau sangat sedikit persiapan yang harus diperlukan. Jadi persiapannya itu tidak terlalu ribet, di mana biasanya hanya diperlukan pemuatan ke probe sehingga pengantar sampel atau dapat diperlukan dalam menginjeksikan sampel ke dalam reservoir yang dipanaskan. Komponen kalibrasi dimasukkan bersama sampel ke dalam sumber spektrometer massa. Sampel yang tidak mudah menguap harus dicampur dengan matriks cair yang sesuai kasus FAB tadi, atau dikristalisasi dengan matriks padat dari MALDI untuk sampel yang membutuhkan ionisasi oleh TSP dan juga ESI, di mana sistem pelarut harus mencari hingga ionisasi ini dapat difasilitasi. Sehingga dengan FAB atau MALDI, senyawa itu dapat atau harus diionisasi seperti diinjak dengan hati-hati karena kalibran dapat menekan desorpsi analit ataupun sebaliknya. Nah, untuk slide selanjutnya saya persilakan kepada teman saya yaitu Acisa Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Dian, yaitu bagian F, waktu analisis. Nah, di sini waktu analisis biasanya sangat singkat, hanya beberapa menit. Setelah instrumen disetel dan dikalibrasi, jika digabungkan dengan metode pemisahan seperti GC atau HPLC, analisis biasanya memerlukan 10 hingga 30 menit atau sebanyak 60 menit, tergantung pada waktu elusi analit. Next. Yang bagian G yaitu batasan. Saat menggunakan instrumen sektor, diperlukan jumlah sampel yang lebih besar dan waktu analisis yang lebih banyak. Untuk diperoleh resolusi tinggi, penghentian dibandingkan saat
spektrum resolusi rendah. Presisi dan akurasi pengukuran massa lebih buruk jika jumlah sampel sedikit. Presisi dan akurasi bisa lebih rendah dari 5 ppm atau relatif untuk sampel ukuran pengenalan 1 UG. Resolusi tinggi elektron ionisasi atau EL. Spektrum massa paling mudah diperoleh dalam mode pemindaian, tetapi untuk eksperimen diperlukan akurasi dan presisi yang lebih tinggi, kira-kira 1 ppm, atau sampel non-volatil dan ionisasi. Pencocokan puncak tepat waktu harus dipertimbangkan. Next. Bagian H yaitu teknik pelengkap atau terkait. Komposisi unsur zat molekul murni dapat ditentukan dengan metode mengungkapkan elemen instrumental. Komposisi, presentasi C dan H, misalnya bisa ditentukan oleh analisis komputasi. Untuk organ logam dan senyawa atom absorb, ion atau analisis literasi dapat digunakan untuk memperoleh komposisi presentase logam. Beberapa indikasi awal, elemen komposisi untuk organik dan organometalik. Senyawa C dapat diperoleh dengan isotop memuncak. Dalam spektrum massa, misalnya kehadiran klorin dan tambang terungkap oleh isotop, pola ion molekuler, dan lainnya. Next. Spektrometer massa sektor. Seperti yang tergambar di bawah ini, yang terdapat beberapa bagian, yaitu yang pemfokusan terarah sebuah ion blok. Di atasnya terdapat magnet, objek, slit, image seal. Yang gambar kedua yaitu hasil lintasan melingkar. Selesai. Yang spektrometri massa telah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan oleh Thomson. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak desain spektrometer massa telah dibangun dan dievaluasi. Next. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Satria. Ya, baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Saputri. Spektrometer massa bidang fokus ganda dari jenis Matach-Herog. Desainnya belakangan ini menarik minat karena fotolat yang tidak nyaman dapat diganti dengan versi elektronik yang disebut detektor lari. Arah dan kecepatan orde pertama fokus dengan pengaturan yang tepat dari penganalisis listrik dan magnet ditunjukkan oleh Neer dan Johnson. Karena hanya satu dikumpulkan pada suatu waktu, molt elektron detektor liar digunakan. Detektor ini memiliki respon yang cepat dan sensitivitas tinggi. Jadi, instrumen tersebut lebih bagus digunakan dibandingkan dengan desain Match-Herog. Meskipun spektrometer Neer-Johnson tidak mengakomodasikan detektor larik secepat spektrometer Match-Herog. Adapun gambarnya dapat kita lihat di spektrometer massa bidang fokus ganda dari James Match-Herog. Adapun bagian-bagiannya yaitu fotografi plate, instrument plate, plate,
dan lain-lainnya. Spektrometer massa fokus larut dari tipe Near-Johnson. Penggunaan spektrometri massa revolusi tinggi dan pengukuran massa yang dapat menentukan komposisi unsur pertama kali dipromosikan oleh Bainon. Metode yang digunakan terlibat merekam rasio potensi percepatan yang dilakukan untuk fokus secara identik dan berkas ion massa tidak diketahui dan referensi atau berkas ion massa yang diketahui ke celah kolektor sambil mempertahankan medan magnet konstan. Adapun gambarnya bisa dilihat. Okay, next. Fourier transform mass spectrometer dapat menghasilkan daya pemecah tertinggi dan penentuan massa paling akurat. Massa isotop dan biomolekul sekarang dapat diukur dengan akurasi yang lebih tinggi dengan menggunakan FTMS dibandingkan dengan instrumen sektor magnet. Namun sejauh ini peningkatan akurasi tidak begitu signifikan sehingga analisis beralih ke alternatif yang masih cukup mahal. Adapun contoh gambarnya ada di samping. Next. A. Batas deteksi. Faktor pembatasnya adalah bahwa jumlah sampling turun dalam kurung jumlah rata-rata pengukuran umur untuk masing-masing data point karena perolehan dinilai di bawah resolusi tinggi. Masalah ini dapat diatasi dengan memindai secara perlahan atau dengan hanya menggunakan puncak minat seperti dalam eksperimen pencocokan puncak. Baik, selanjutnya saya persilakan Saudara Devi Safira. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Satria mengenai kromatografi gas dan massa dan spektrometer massa. Kromatografi gas atau GC dan spektrometri massa atau MS merupakan teknik yang sangat kompatibel. Kedua teknik sampel berada dalam fase uap dan kedua teknik menangani jumlah sampel yang hampir sama atau hanya kurang dari. Sayangnya ada ketidakcocokan besar antara kedua teknik tersebut, yaitu senyawa yang keluar dari kromatografi gas adalah komponen jejak dalam gas pembawa gizi pada tekanan sekitar 760 torr, tetapi spektrometer massa beroperasi pada ruang hampa sekitar 10⁵ sampai 10⁻⁶ torr. Selanjutnya adalah komponen kromatografi gas. Dapat kita lihat pada gambar identifikasinya. 4. Kapilar kolum. Kapilar kolum merupakan jalan tempat analit melewati oven. Kolom ini ada panjangnya sampai 30 meter dan ada juga yang hanya 1 meter. Detektor berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen zat yang sudah berhasil dipisahkan. Terdapat berbagai macam detektor yang dapat digunakan, antara lain adalah FID atau ionization detector.
Detektor ini akan mendeteksi berdasarkan ion-ion yang terbentuk dari satelit dan nyala dari gas H2 dan gas O2. Recorder. Komponen ini berfungsi sebagai pencatat hasil pendeteksian yang terjadi dalam detektor. Hasil dari recorder ini biasanya disebut sebagai kromatogram yang berbentuk puncak-puncak dari komponen yang terdapat dalam campuran analit yang dianalisis. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Yunus untuk melanjutkan. Atas kesempatannya, saya akan melanjutkan apa yang dipaparkan oleh Saudari Devi Safira, di mana operasian pas MS sekarang dilakukan hanya dengan memasukkan kolom seperti meta untuk ion sumber ion melalui hubungan T terkolom. Salah lainnya sumber ion dapat mengirim spektrometer lamine sambungan dilas untuk sistem saluran masuk ini didaur ulang atau diberi ventilasi secara termal. Satu-satunya pemasang atau sebagai lock yang dapat dilepas adalah di persimpangan kolom GC dan ujung jauh dari pipa hisap atau ditandai dengan tanda bintang pada pemasangan ini menggunakan Verules. Setelah Verules berada di kolom GC dan berada di sumber ion, diinginkan untuk memotong beberapa sentimeter kolom. Jika memungkinkan, ya ini menghilangkan kemungkinan partikel halus menutupi sebagai ujung kolom. Jika ujung kolom tidak dapat ditempatkan langsung di sumber ion, material dalam antarmuka GC garis datar MS menjadi penting antarmuka di tahap pada 250 hingga 280 derajat Celcius. Dengan demikian itu tidak boleh termasuk logam reaktif atau seperti tembaga. Pada beberapa antarmuka, pipa baja tahap karat berlapis kaca telah digunakan, meskipun pipa ini sulit untuk ditekuk dengan benar. Lanjut, action. Waktu analisis. Untuk menggunakan GC garis datar MS, senyawa organik harus berbeda dalam larutan untuk menyaksikan ke dalam grafik kromato-gas. Larut harus mudah menguap dan organik, atau misalnya heksana atau diklorometana, tergantung pada metode ionisasi. Sensitivitas analisis dari 1 hingga 100 per komponen adalah rutin. Persiapan sampel didapat berkisar dari hanya melakukan beberapa sampel dalam pelarut yang sesuai hingga prosedur pembersihan ekstensif menggunakan berbagai bentuk kromatografi cair. Selain waktu preparasi sampel, waktu analisis instrumen biasanya ditentukan oleh durasi kromatografi gas. Biasanya antara 20 dan 100 menit. Analisis data dapat memakan waktu 1 hingga 20 jam atau lebih, tergantung tingkat detail hingga diperlukan. Jumlah data yang dapat dihasilkan selama satu percobaan GC garis datar MS sangat banyak. Dalam eksperimen GC garis datar MS tipikal, spektrometer masa mungkin dipindai setiap 2 detik selama proses GC 90 menit. Apakah puncak GC memasuki spektrometer masa atau tidak? Dengan asumsi bahwa setiap spektrum masa memiliki
memiliki rata-rata 100 pengukuran massa per intensitas. Satu percobaan GC garis mendatar MS akan menghasilkan 2.770 pasangan massa berintensitas yang signifikan, dan karena data tambahan lainnya juga diperoleh keluaran data dari eksperimen GC garis mendatar MS tipikal adalah sekitar 1 megabit mengolah aliran yang tinggi ini. Komputer diperlukan, dengan demikian hampir tidak mungkin untuk membeli sistem GC/MC tanpa komputer yang kuat atau tapi kecil yang bertindak sebagai sistem data. Materi analisis GC garis mendatar MS digunakan identifikasi wujud materi data kuantitatif komponen ini campuran kompleks kualitatif. Ada 3 cara untuk memeriksa data GC garis mendatar MS. Pertama, analisis. Analis dapat melalui kromatograf gas atau seperti yang diproduksi oleh spektrometer massa, dan melihat spektrum massa yang dipindah pada setiap puncak maksimum GC. Kedua adalah melihat setiap massa spektrum pada gilirannya. Pada dasarnya menumpuk spektrum massa satu di belakang ini dan memandangnya secara terpisah. Ketiga adalah melihat intensitas satu massa tertentu sebagai fungsi waktu. B. Kuantitatif. Garis mendatar MS juga dapat digunakan mengukur konsentrasi satu atau lebih analit dalam campuran kompleks. Kuantitatif dapat didasarkan pada area puncak dari kromatogram massa atau dari pantauan ion yang dipilih. Massa atau dengan teknik tidak dipindai pada semua massa sebagai gantinya dan satu massa yang dipilih ke massa lainnya. Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa spektrometer massa menghabiskan lebih banyak waktu pada massa tertentu. Rasio signal to noise pada massa tertentu tersebut. Analisis octochlorobenzene pada Dixon atau OCDD sedimen dari Danau Ontario adalah contoh guna dari ukuran kuantitatif yang dibuat dalam GC garis mendatar MS. Contoh ini juga menunjukkan penggunaan standar internal berlabel ISPICAL. Percobaan ini dilakukan di laboratorium penulis penggunaan ionisasi negatif penangkapan elektron, tetapi prinsipnya sama terlepas dari teknik ionisasi yang dipilih. OCDD memiliki 56 atau biasanya disebut M. Spektrum massa senyawa tak berlabel atau MT didominasi oleh gugus ion yang bersesuai dengan M garis mendatar CI, yang puncaknya paling kuat. Next. Tingkat pelatihan yang dibutuhkan. Tingkat pelatihan dan keahlian yang dibutuhkan bervariasi sebagai fungsi dari tingkat interpretasi data pada tingkat yang paling sederhana karena antarmuka komputer sebagai instrumen GC garis mendatar MS dapat dioperasikan oleh orang-orang tanpa pelatihan formal dan dalam spektrometri massa atau kimia. Yang kedua, servis dan perawatan. Tidak seperti kebanyakan spektrometer lain di mana radiasi dilewatkan melalui sampel dengan spektrometer massa. Sampel di instrumen ini membutuhkan lebih banyak perawatan daripada dan kolom GC setiap 3-6 bulan. Instrumen ini rumit secara elektronik tetapi sangat termodulasi. Dengan demikian,
Sebagian besar kegagalan listrik dikoreksi dengan penggantian papan sirkuit tercetak. Sistem data relatif kuat dan dilengkapi dengan perangkat lunak, stick untuk komputer dan spektrometer massa. Waktu hentil untuk sebagai besar instrumen modern harus kurang dari 5 hingga 10%. Dan biaya pemeliharaan harus kurang dari 5% dari biaya instrumen per tahun. Kami akan menarik kesimpulan baik dari kelompok 1 sampai kelompok 4, di mana di sini kelompok 1 mereka meringkas pada bagian bab 2, 3, 4, kemudian kelompok 3 bab 20, 21, dan 22, sedangkan kami kelompok 4 meringkas bagian bab 29, 30, dan juga 31. Nah, untuk bagian kelompok 1, saya persilakan kepada Saudari Nur Safitri. Ya, baik, di sini saya akan menarik kesimpulan dari kelompok 1, yaitu pada kelompok 1 ada tahap awal dari pengambilan sampel, ada beberapa proses, yaitu ada sampling, pengangkutan dan penyimpanan sampel, pengambilan sampel sekunder, persiapan sampel. Kromatografi kolom sebagai teknik preparasi sampel, sebagai pengembangan SPE untuk pretreatment sampel dilakukan pemisahan serupa dengan menggunakan kromatografi cair kolom terbuka atau LC, tekanan rendah atau kolom terbuka, adsorben seperti besar partikel silika gel atau tawasina ulang dikemas menjadi besar internal diameter 1-5 cm kolom kaca. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Devi Syafira. Baiklah, saya akan melanjutkan kesimpulan dari Saudari Nur Safitri mengenai kuantitatif pengukuran. Kuantitatif pengukuran terdiri dari atas pertama gangguan, kontaminasi, dan kehilangan analit. Kedua, batas deteksi, kuantifikasi, dan sensitivitas. Ketiga, kalibrasi. Keempat, sampel. Dan kelima, verifikasi akurasi. Adapun kesimpulan dari kelompok 2 menyimpulkan adalah kromatografi adalah metode dinamis dari pemisahan dan deteksi senyawa organik yang mudah menguap dan beberapa gas permanen anorganik dalam satu campuran. GISI sebagai teknik instrumental pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an dan telah berkembang menjadi alat utama yang digunakan di banyak laboratorium. Selanjutnya saya persilakan kepada Aci Saputri. Baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Devi Syafira. Yaitu yang pertama, lanjutan. Yang pertama, kromatografi fase terbalik standar asam amino, kromatografi pasangan ion, kromatografi partisi dalam mode fase terbalik, kromatografi adsorpsi atau cairan padat. Next. Adapun kesimpulan dari kelompok 3 yaitu spektrometri api atom, diagram skematis dari spektrometer atom api ditunjukkan dalam arah 2.1. Sistem ini pada dasarnya terdiri dari 6 komponen utama, yaitu sumber radiasi atau cahaya, sel atom api, sistem pengenalan sampel, monokromator, sistem deteksi dan pembacaan. Dalam instrumentasi komersial saat ini, semua 6 bagian secara efisien dikombinasikan dalam sebuah unit yang padat, jenis bawaan dan seringkali terhubung dengan komputer untuk kontrol, contoh stasiun persiapan pengurangan data dan hasil cetak keras. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Yunus. Oke, terima kasih Aci Saputri. Saya akan melanjutkan dari pembahasan yang dipaparkan oleh
Saudari Aci Saputri. Spektroskopi emisi atom plasma gabungan secara induktif. Spektrometri emisi plasma yang digabungkan secara induktif atau ICP dikembangkan secara independen oleh Fassel di Amerika Serikat dan Greenfield di Inggris Raya pada tahun 1970-an. Pada saat itu teknik spektroskopi tim analitik utama adalah serapan atom dan emisi, busur atau percikan. Spektroskopi emisi atom menyala atau fotometri nyala juga biasa digunakan untuk unsur alkali, tetapi umumnya tidak untuk unsur transisi dan refraktori. Serapan atom anyala atau AA memberi batas deteksi pada urutan 100 ppb. Untuk banyak unsur cepat dan murah, tungku grafik AA memperluas batas deteksi hingga subbagian per miliar. Untuk banyak elemen tetapi banyak memakan waktu. Serahkan kepada Saudara Kaswan untuk melanjutkan apa yang menjadi kesimpulan kelompok 4. Saya persilakan. Iya, baik. Terima kasih Saudara Yunus. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan apa yang dipaparkan oleh Saudara Yunus mengenai kelompok 3 kesimpulan bab 29. Spektrometri massa atau GCMSI adalah metode analisis yang menggabungkan fitur kromatografi gas dan spektrometri massa untuk mengidentifikasi zat yang berbeda dalam sampel uji. Spektrometri massa adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa atom atau molekul yang ditemukan oleh Francis William Astom pada tahun 1919. Prinsip kerja alat ini adalah pembelokan partikel muatan dalam medan magnet. Baik, itu saja. Saya persilakan kepada saudari Dian. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini juga saya akan membawakan bagaimana kesimpulan dari bab 3 kelompok 4. Nah, dalam bab 3 ini terdapat spektrum massa, di mana resolusinya adalah ukuran kemampuan untuk membedakan dua puncak dengan rasio massa terhadap M yang sedikit berbeda. Dalam spektrum massa, di mana resolusi yang lebih besar menunjukkan pemisahan puncak yang lebih baik, nilai resolusi yang tinggi terkait dengan pemisahan puncak yang baik, serupa dengan ketentuan yang digunakan dengan pemisahan kromatografi. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Satria untuk menyampaikan kesimpulan pada bagian bab 31. Ya, baik, terima kasih. Kesimpulan bab 31. Kromatografi gas adalah teknik untuk ada apanya, ada kotak-kotaknya, dah lagi tulisannya. Baik, terima kasih. Kesimpulan bab 31. Kromatografi gas adalah teknik memisahkan senyawa volatile atau atsiri dalam fase gas melalui fase diam. Bila fase diam berupa zat, pada cara itu disebut sebagai kromatografi gas padat, tetapi jika fase diam berupa zat cair, maka disebut dengan kromatografi gas cair. Sedangkan spektrometri massa dalam kurung GCMS adalah metode analisis yang menggabungkan fitur kromatografi gas dan spektrometri massa untuk mengidentifikasi zat yang berbeda dalam sampel uji. Next.
Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah memaparkan dari kesimpulan dari kelompok 1 dan sampai kelompok 4. Dan untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.